Salam. Cek 1 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan pelayanan firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Diakon Yekrisman selaku liturgus yang akan memimpin kita pada kebaktian ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Penetua dan Diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian minggu ini. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ibu Penetua Herti Carolina dan Ibu Epi Trinita yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kanedi Uda selaku operator sound system dan Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan seluruh segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini, baik yang ada di gedung Gereja Betania Berimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian yang dilaksanakan di gedung Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Yang bertugas pertama, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Yang menjadi liturgus Diakon Rusmi Lawati, song leader Nerna Tutiasi dan Adria Irene Christine, pemain keyboard Anggun. Yang kedua, berita kebaktian lingkungan, rumah tangga mandiri, dan kebaktian syukur dan pernikahan. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 2 di tempat keluarga John Effendi di Jalan Karatak Taheta RT 4 Kelurahan Berimba. Yang bertugas sebagai liturgus Penetua Alsen Bayan dan pemain keyboard Yuni Diana Angelika. Kedua, kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jemaat GKI Berimba sekalian, dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk dapat hadir dalam acara pernikahan anak kami, Freddy Nugraha Tugalami, putra dari Bapak Alphonse Tugalami almarhum dan Ibu Kristuni Taka Senseran, dengan Novia Ayu Wulandari SPDK, putri dari Bapak Hareken Wi Embang dan Ibu Erni Erawati, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan rangkaian acara. 1. Pemenuhan hukum adat dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB bertempat di rumah keluarga Nyonya Kristuni Taka Senseran.
Kedua pemberkatan nikah dilaksanakan pada pukul 10 WIB di gedung Gereja Betania Barimba. Yang ketiga, resepsi pernikahan dilaksanakan pada pukul 11 WIB sampai dengan 13 WIB bertempat di rumah keluarga Nyonya Kristuni Taka Senseran. Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Alphonse Tugalami dan Kristuni Taka Senseran dan keluarga Hareken Wiembang dan Erni Erawati beserta kedua mempelai Predi dan Novi. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta dan para penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama puji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru. Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Bait yang pertama dan bait yang kedua, dan pada bait yang kedua kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hai Kristen Nyanyilah. Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 140 bait pertama hingga yang ketiga. Bila ku berdoa
Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami, berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dalam hati yang ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabda-Mu dan bertambah dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Pada waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahulah kepada mereka apa yang menjadi baik raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 282 bait yang pertama hingga yang keempat. Saudara Bapak Ibu sidang jemaat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar, dan juga kami mengimaninya. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15 dengan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian orang berbicara karena hanya ingin berbicara. Sebagian orang berbicara karena hanya ingin meluapkan isi hati dan pikirannya sendiri. Bahkan sebagian orang ingin berbicara karena ingin berbantahan bicara. Saudaraku, sebagai pemberita firman, Rasul Paulus tidaklah demikian. Tetapi ia berkata-kata, ia berbicara, yaitu karena ia telah memperoleh iman, memperoleh pengharapan, dan telah memperoleh kekuatan jiwa dari apa yang telah diterimanya dari firman Kristus. Dalam bagian nas kita pada hari ini, kalau kita membaca dari 2 Korintus pasal 4, di situ Paulus menjelaskan tentang keberadaannya sebagai pelayan Kristus. Bagaimana sebagai pelayan Kristus ia harus mengalami banyaknya tantangan, banyaknya penderitaan, dikucilkan, dicaci maki, dicerca, bahkan tidak sedikit hampir mati, maut menjadi taruhannya. Dan Paulus merasakan bahwa penderitaan yang ia alami pada saat itu adalah suatu hal yang biasa, di mana di situ ia dibentuk seperti bejana tanah yang dibentuk supaya ia semakin dikuatkan, supaya ia semakin diteguhkan. Bahkan dalam penderitaan sekalipun yang ia harus hadapi, meskipun maut menjadi ancaman, ada satu kekuatan yang ia terima ketika ia menghadapi berbagai tantangan itu, yaitu kekuatan itu tidak lain, yaitu dari firman Tuhan. Berita tentang Yesus yang ia sampaikan, kabar baik yang ia sampaikan tentang Yesus, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Meskipun tubuh ini akan binasa, meskipun maut menjadi ancaman, meskipun ia harus mati, tetapi ia tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa Yesus itu telah mati dan telah bangkit. Meskipun ia harus mati, ia harus binasa, tetapi ia akan mengalami kebangkitan. Karena Yesus telah bangkit. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sehingga karena itulah dikatakan oleh Paulus ayat yang pertama pasal 4, mereka tidak tawar hati menghadapi berbagai penderitaan, tantangan dan cobaan. Tidak tawar hati. Sehingga Paulus berkata-kata, Paulus berbicara bukan tanpa alasan, tetapi karena ia telah memperoleh iman,
pengharapan dan kekuatan yang ia terima dari firman Kristus. Diselamatkan oleh Kristus untuk kembali membawa berita keselamatan. Dikuatkan oleh Kristus untuk kembali dapat menguatkan umat Tuhan. Nah saudaraku, dengan cara inilah Paulus dipelihara di dalam imannya. Tidak menjadi putus semangat. Tidak menjadi lemah. Bahkan dalam situasi dan juga keadaan sesulit apapun itu, hidupnya dan pemberitaannya boleh menjadi pelipur lara bagi mereka yang berduka cita karena berbagai-bagai macam hal. Nah, lewat bagian firman Tuhan ini kita diingatkan untuk juga jangan jemu-jemu merenungkan firman Tuhan. Seperti Paulus dalam pemberitaannya, ia begitu menghayati dan ia begitu menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia sungguh merenungkan itu dan juga membagikannya. Ini artinya kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya mampu berkata-kata, tetapi juga bagaimana kita mendengar, menghayati pengajaran firman Tuhan itu. Prinsipnya kalau sudah mendengar dan mendapat berkat, baik itu kekuatan, baik itu pengertian yang baru, baik itu motivasi maupun juga teguran sekalipun, kita diingatkan kembali untuk tidak lupa membagikannya kepada orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu, lewat berbicara, seseorang dapat menggerakkan orang lain melakukan sesuatu. Lewat berbicara, manusia bisa mengerti. Lewat berbicara, manusia bisa dikuatkan. Lewat berbicara, manusia bisa mendapat informasi. Dan lewat berbicara, manusia bisa menjadi percaya. Saudara-saudara, bukankah kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, tidak hanya menjadi percaya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus untuk juga bisa membawa kabar baik. Kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana kita telah mendengar, bahkan mengimani berita tersebut yang membuat kita memiliki pengharapan. Kita bersyukur pada saat ini sampai hari ini kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih dipelihara, dikuatkan, dan tetap memiliki pengharapan. Semuanya itu boleh terjadi karena kita senantiasa boleh mendengar berita firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita dalam segala situasi. Kita masih mengingat kita punya Tuhan. Coba saja Bapak Ibu, kalau kita tidak ingat bahwa kita punya Tuhan, sedikit saja kita bergumul, kita terjatuh, kita terperosok. Tetapi karena kita ingat Tuhan itu yang membuat kita tetap mampu melewati masa sulit, mampu keluar dari situasi yang sulit, bahkan mampu bertahan karena kita masih mengingat kita punya Tuhan. Inilah kabar baik yang telah kita terima. Berita firman Tuhan yang senantiasa kita dengar itu menguatkan kita. Dan karena kita telah menerima berita itu, harus juga kita bagikan kembali. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadikan kata-kata kita dapat menjadi motivasi. Jadikan kata-kata kita dapat menjadi penghiburan kabar baik bagi siapapun yang mendengar, yang ada di sekitar kita. Dan kita berdoa senantiasa, kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya menolong kita untuk kita dapat memiliki mulut lidah seperti seorang murid. Mulut yang tidak hanya memberitakan firman, tetapi mulut yang mengucapkan apa yang telah kita dengar dari firman. Kenapa harus kita memberitakan?
supaya dikatakan ayat yang ke-15 dalam nas ini, supaya semakin banyaknya orang yang menjadi percaya dan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi semua yang dilakukan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang menguatkan, sekali lagi bukan untuk kesombongan diri. Tetapi dikatakan ayat 15, supaya semakin banyak mulut lidah yang melimpahkan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika ia mengingat Tuhan dan firman-Nya, itu yang menguatkan ia. Sehingga ia dalam penderitaan, ia tidak tawar hati. Ayat yang ke-1. Pasal 4 ini. Kita belajar dari Paulus. Penderitaan, kesulitan, tantangan dalam hidup memang harus kita hadapi di dunia ini. Tetapi itu adalah seperti bejana tanah liat, di mana melewati penderitaan kita dibentuk untuk semakin kuat dan semakin kuat. Menjadi pribadi yang semakin tangguh. Dan kita tidak tawar hati. Tetap kuat karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu sungguh menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami. Di tengah-tengah dunia yang panah ini, kami harus menghadapi berbagai macam penderitaan, tantangan dan kesulitan. Tetapi kami belajar dari Paulus bahwa tantangan kesulitan itu kami seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, supaya kekuatan semakin melimpah-limpah dalam diri kami, dan kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan supaya kami tidak tawar hati. Dan kami yang telah menerima kasih karunia kemurahan Tuhan itu, kami boleh membagikan berkat Tuhan itu untuk orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah meteraikan lidah mulut kami ini ya Bapa, agar kami memiliki lidah mulut seorang murid yang mampu berkata-kata yang membangun, yang memotivasi, yang menguatkan orang lain dan yang menghibur. Karena Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, sehingga semakin banyak lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semakin banyak lidah dan lutut yang bertelut mengagung-agungkan Tuhan. Semuanya untuk kepujian nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami, pergumulan kami. Namun sebelumnya biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha kudus. Dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi boleh berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan permohonan doa kami. Ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi di dunia ini. Namun dengan kekuatan dari Tuhan saja, kami mampu melewati masa-masa yang sulit dalam diri kami dan hidup kami. Kuatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami terjatuh dan terperosok. Tapi kami semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, cita-cita, impian dan harapan, seluruh anggota keluarga kami, baik itu suami, istri, anak-anak, cucu, menantu,
saudara, bahkan orang tua. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Engkau merancangkan masa depan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera untuk kami semua. Berkati juga usaha dan pekerjaan. Tuhan yang Maha mengetahui segala keadaan kami. Bahkan berkenan mencukupkan kami dengan berkat-berkat Tuhan. Kami tidak berkekurangan, tapi justru kami berkecukupan. Bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami pun tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu, secara khusus jemaat di Barimba ini. Tiap keluarga, rumah tangga masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara dan memberkati mereka dalam setiap keadaan. Bahkan juga rancangan-rancangan hidup kami, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dengan kuasa-Mu. Teristimewa pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Icur Hanwui, yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Oh Tuhan, Engkau yang menjamah orang tua kami ini. Tuhan memberikan pemulihan bagi orang tua kami ini. Dan harapan kami keadaannya semakin hari boleh semakin baik. Melewati pengobatan perawatan yang diterimanya. Dokter, tim paramedis, obat-obatan, makanan, minuman yang diterimanya boleh menjadi media yang Tuhan pakai untuknya boleh menerima kepulihan dan kesembuhan. Berkati juga seluruh keluarganya yang mendampingi, anak, menantu, cucu. Diberikan kekuatan, bahkan ketabahan, kesabaran untuk mereka dalam menghadapi pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga ini. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, para janda, duda, anak yatim, anak piatu. Biarlah Tuhan memelihara mereka dengan kuasa-Mu dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan. Bahkan Tuhan menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga. Tuhan menguatkan mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan saja. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan Juni ini. Mereka boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk anak kami Kesia Aristi Putri yang berulang tahun ke-13. Untuk anak kami Adria Irene Christine yang berulang tahun ke-18. Dan orang tua kami yaitu Yeni yang berulang tahun ke-62. Demikian juga pasangan yang merayakan atau mengingat ulang tahun pernikahan. Pasangan Triantar Wisaloh dan Ibu Nulen yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-32. Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh bersyukur hanya kepada Tuhan saja yang telah melimpahkan berkat melewati pertambahan usia. Biarlah melewati pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, semakin Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan dalam cita-cita, impian, dan harapan. Demikian juga mereka di masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, tetap boleh menikmati pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Karena Tuhan berkenan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik kami pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pikaris penginjil, petugas sound system, pemain musik, pembersih gereja, dan lain sebagainya ya Bapa, petugas multimedia. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan.
Biarlah kami tetap setia dan semangat untuk melayani Tuhan dan jemaat. Dan pelayanan yang boleh kami lakukan boleh menjadi berkat sukacita bagi jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu diberkati. Dan juga persekutuan jemaat-Mu ini tetap kuat, tetap dalam kebersamaan. Kami juga menyerahkan program-program pelayanan jemaat, baik itu juga pembangunan gereja baru Jemaat Barimba ini. Biarlah setiap program-program pelayanan dan pembangunan dapat kami laksanakan dan kami melakukannya dan dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Semuanya adalah untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk warga jemaat-Mu yang senantiasa setia mendukung setiap program pelayanan dan pembangunan. Baik itu dukungan melewati dana, melewati persembahan syukur, persembahan perpuluhan dan lain sebagainya yang boleh mereka berikan dalam bentuk materi. Dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi dengan memberi justru semakin berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Bahkan tidak saja melewati dana, melewati tenaga maupun pikiran. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami sebagai warga jemaat saling mendukung, saling menopang. Karena kami adalah satu bagian dalam tubuh Kristus, di mana Kristus itu sang kepala gereja. Dan kami saling menopang satu dengan yang lain. Untuk keadaan dunia kami ini, dengan segala hal yang terjadi, baik itu wabah, penyakit maupun bencana alam dan lain sebagainya, peperangan, ketidakadilan. Pulihkanlah ya Bapa keadaan kami ini. Dan biarlah kami tetap sabar dan kuat. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita dalam hidup kami meskipun keadaan dunia yang tidak menentu di masa-masa sekarang. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Nats pengantar persembahan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 393, bait yang pertama hingga yang kedua.
Jemaat Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena kekuatan kesehatan yang